Yang tadinya warnanya seperti ini, warnanya pudar seperti ini, kita akan rubah jadi seperti ini. Jangan di skip-skip ya, simak videonya dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara menaikkan warna cana limbata, mulai dari warna yang pudar sampai warna biru merona. Gimana caranya? Simak videonya dengan baik, jangan di skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar penting. Buat kalian yang mau bertanya, silahkan komen saja, nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya. Kalau ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan dan boleh kasih teguran atau masukan. Jangan lupa subscribe ya. Gak usah bertele-tele, langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama yaitu adalah settingan atau kenyamanan ya si ikan. Ya, percuma kalau pakainya bagus, ikannya nggak nyaman, warna ikan tidak akan naik. Soalnya ketika ikan nyaman, bisa menyesuaikan tank, warna akan naik dan mental juga akan keluar dengan sendirinya pokoknya. Settingan tank termasuk poin paling penting menurut saya pribadi. Misal ikan kalian gak nyaman, kalian kasih pakan pelet ini itu, tetap warnanya akan susah keluar karena ikan posisinya kurang nyaman. Bener, jadi untuk mengenai peletnya pun itu nggak bisa menyesuaikan tubuhnya juga, jadi nggak akan naik. Seperti halnya ya ikan WC yang baru dapat dari alam, ketika diangkat ketika diangkat warnanya itu akan pekat, dorsal biru ya, rimnya juga jelas banget ya, karena di alamnya emang bener-bener nyaman. Ketika ditangkap, ditaruh di ember ataupun tank, ikan pasti kaget, langsung stres, warna pasti akan pudar. Nah, soalnya belum terbiasa dengan suasana akuarium, makanya paling penting itu settingan tank. Settingan tank yang nyaman itu seperti apa, Bang? Kalian harus mencoba semuanya pokoknya. Mulai dari settingan gelap, pasir yang warna gelap ataupun merah, background hitam, reaksinya bagaimana selama 1 minggu, apakah mau settle atau tidak. Kalau tidak, ganti settingan pasir putih atau background putih. Soalnya setiap ikan itu karakternya beda-beda. Tidak harus semua limbata suka dengan yang gelap-gelap. Meskipun di alamnya gelap, nggak menentukan kemungkinan juga bahwa ikan itu benar-benar suka yang gelap-gelap ya. Soalnya setiap ikan itu karakternya itu beda-beda. Contohnya nih, ikan saya ini ya, kalau dikasih background yang gelap, ikan tidak mau aktif sama sekali. Saya udah tunggu 3 hari masih utuh. Giliran saya pindahkan tank ke tank yang settingan warnanya putih, background putih, dalam waktu 1 menit ikan mau aktif. Ketika digoda itu gampang banget. Nggak tahu kenapa ketika dipindah langsung ke tank yang settingan yang putih, dia langsung mau aktif. Beda dengan yang di settingan gelap, wah gila, bener-bener stres dia. Untuk menemukan settingan yang pas, kalian harus mencoba semuanya, mulai dari yang settingan gelap, settingan yang cerah, bahkan tanpa settingan apapun, polosan. Karena dari situlah warna ikan akan bisa naik. Nah, itu paling penting menurut saya pribadi. Settingan tank, kenyamanan ikan itu paling penting. Dan untuk berikutnya nih,
Setelah kalian menemukan settingan yang pas, langkah berikutnya adalah mental. Kalau kalian menemukan settingan yang udah pas, pasti ya mental ikan kalian akan keluar. Minimal ikan mau respon ngejar tangan ya. Tidak harus mental kaca ataupun harus mental jari ya. Minimal aktif. Ketika ikan ya, ketika ikan aktif berarti ikan sudah menyesuaikan tanknya. Udah menguasai bahwa ini adalah wilayah saya. Jadi kayak gitu. Itu paling penting juga ya. Berarti kalian harus istilahnya harus melatih mentalnya. Mau apa? Nggak harus ya, nggak harus mental cermin, nggak harus mental jari. Pokoknya kalian harus melatihnya ngejar pakan. Caranya menggunakan ikan cere saja, biar ikannya tuh bener-bener aktif. Bener-bener aktif ketika kalian ada tangan kalian itu mau ngejar kanan kiri kanan kiri. Nggak harus pakai cermin, nggak masalah. Yang penting ikannya bener-bener aktif dan bisa menguasai tanknya itu. Sekarang adalah langkah ketiga, menjaga kualitas air. Pastikan airnya itu benar-benar bagus dan ketika sudah mulai kelihatan kotor, ganti airnya 75%. Kelihatan kok dari keagresifan ikannya. Kalau ikannya sudah merasa kurang aktif dari biasanya, itu artinya ikan perlu diganti. Airnya itu perlu diganti ya. Ganti yang baru 75% aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 100%. Berikutnya adalah yang keempat nih ya. Yang keempat adalah cahaya lampu akuarium. Apakah lampu akuarium itu sangat penting bagi ikan? Dan ternyata sesuai pengalaman saya pribadi ya, itu cukup mempengaruhi pada warna juga. Menurut saya itu sangat mempengaruhi juga dikit juga ya. Ketika ikan kalian tanpa lampu ya, ketika ikan kalian itu tanpa lampu mampu memunculkan warna tapi kurang cerah. Ketika menggunakan lampu, ikan mampu mencerahkan dan dia bisa beradaptasi ketika di luar pun, ketika ada cahaya matahari ataupun ada lampu yang di ruangan itu aman banget. Soalnya kalau misalkan kalian biasa nggak pakai cahaya lampu, takutnya nih giliran kalian beli lampu, dia ikan akan kaget dan ketika kaget warnanya itu akan pudar dan bisa stres. Lebih baik latihlah dengan sedikit-sedikit, pakai lampu ruangan dulu sementara, habis itu menggunakan lampu akuarium. Langkah-langkahnya itu seperti itu. Dan cahaya lampu tidak harus 24 jam ya, harus 24 jam nonstop ya, nggak harus kayak gitu, cukup 1 hari 5 jam saja. Kalau terlalu lama juga kasihan pada ikannya. Kalau terlalu lama kan ikannya juga nggak bisa istirahat, istilahnya dia kan kalau misalkan ada cahaya lampu dia lebih aktif, biasanya kayak gitu. Untuk yang terakhir nih adalah masalah pakan ya. Kalau abang pakai pakan apa bang? Ya kalau misalkan saya sendiri ya, kalau saya pribadi cukup simpel saja. Ikan saya ini tiap hari saya kasih makan 1 kali ya, sehari itu cuma 1 kali doang. Tapi diselingi ya, misal nih Sabtu cacing ya, Sabtu cacing tanah, Minggu dan Senin pelet ya, dan Selasanya itu cacing tanah lagi, Rabu Kamis itu pelet lagi. Pokoknya diselingi kayak gitu. Dan untuk mengenai peletnya apa bang? Untuk mengenai pelet saya itu cukup gampang banget, seperti yang biasa umumnya dipakai, yaitu saya menggunakan pelet premium blue. Sebenarnya untuk mengenai semua pelet itu sebenarnya bagus semua, mau merek ini itu semuanya bagus, tinggal cocok atau tidaknya dengan ikan kalian. Ibarat kita minum obat nih, kita minum obat nih, biasanya kita sakit nih minum obat ini ternyata nggak sembuh, kalau minum obat itu ternyata sembuh ya. Jadi kayak gitu, kemungkinan ikan juga kayak gitu. Dan untuk mengenai bakatnya juga ada, ikan itu ada bakatnya juga. Ada nih misalkan ikan dikasih pelet ini bakatnya itu cepet banget, ada juga ikan yang kalau dikasih pelet ini ada yang bakatnya kurang cepet, ada yang dikasih peletnya itu malah dia cepet. Jadi kayak gitu, beda-beda. Jadi kalian harus memahami karakter ikan itu. Pokoknya diselingi dengan pakan hidup, jangan full pelet ya. Ikan kalian kalau misalkan full pelet itu kasihan ya. Kalau bisa lagi nih pakan hidupnya udang, udang bagus banget tuh, karena udang sendiri itu sangat bagus juga buat warna. Dan ada penambahan khusus dari saya, yaitu penambahan obat biru. Kalau saya nih misalkan nih, kan saya ini ikan ini 40 cm ya ke tanknya.
Untuk tank yang saya gunakan ini adalah 40 cm kali 20 kali 20. Sebenarnya ini udah menurut saya ini kekecilan juga menurut saya ya, dibandingkan dengan ikannya itu kurang besar. Nanti saya akan bikin apa namanya? Saya akan beli juga yang ukurannya itu 60 cm. Soalnya untuk ikannya sendiri ini di ukuran 17 cm. Ya 17 cm ya. Dan nah, untuk mengenai penambahan nih, saya bilang nih, kembali ke topik ya, kita penambahan obat biru dan ukuran 40 cm ini saya menggunakan obat biru cuma 6 tetes 5 sampai 6 tetes. Tadi saya pakai 6 tetes dan itu menurut saya itu juga cukup baik banget untuk mengenai obat biru. Obat biru juga cukup bagus ya, untuk kesehatan ikan juga cukup bagus banget sebagai penggantinya ketapang ya. Kalau kalian pakai ketapang kan takutnya kan terlalu gelap, jadi kelihatan kayak keruh kayak gitu. Nah, saya menggunakan obat biru, jadi kelihatannya kayak biru ya. Dan itu juga bagus kok untuk mengenai kesehatan ikan. Buat warna juga kelihatannya jadi bagus juga. Dan untuk obat birunya sendiri itu mampu mencegah serangan jamur ya. Jadi baik juga untuk kesehatan ikan. Makanya saya menggunakan obat biru dan harganya juga murah banget kok. Untuk mengenai obat biru itu di harga kalau nggak salah itu 6.000 kalau nggak salah. Satu botol kecil itu 6.000, tapi cuma penggunaannya itu cuma 5 tetes 6 tetes, tergantung tergantung besar kecilnya akuarium kalian sih sebenarnya kalau untuk mengenai tetesannya itu. Inti dari video ini adalah satu, yaitu buatlah settingan tank senyaman mungkin. Warna ikan itu pasti akan naik dengan sendirinya, meskipun tanpa pelet ya, itu bisa naik beneran serius ya, karena di saat ikan merasa nyaman mentalnya juga akan keluar, jadi warna bener-bener bisa naik. Jadi cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang sudah mengalaminya. Buat kalian kalau yang mau bertanya silahkan komen aja ya, komen aja, nanti saya akan jawab sebisanya saya, semampunya saya. Kalau misalkan ada kesalahan kata mohon maaf ya, dimaafkan. Dan kalau misalkan kasih teguran nggak masalah, kasih masukan juga nggak masalah. Oke, jangan lupa bantu subscribe-nya juga, bantu like ya, bantu share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.